Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir di kelas 10 yaitu gerak harmonik sederhana atau disingkat dengan GHS. Kita lihat dulu apa tuntutan dari KD-nya atau kompetensi dasarnya. Untuk KD pengetahuan, kalian diharapkan dapat menganalisis hubungan antara gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk keterampilannya, nanti kita akan melaksanakan percobaan 2 kali, yaitu percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana atau bandul dan getaran pada pegas. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menggambarkan atau menjelaskan proses terjadinya getaran harmonik sederhana. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan konsep dari gaya pemulih. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan pada getaran harmonik sederhana. Ini tujuan pembelajaran kita. Mari langsung saja kita masuk ke materi kita. Yang pertama, apa sih GHS? Getaran harmonik sederhana. Kalau dari kata-katanya ada kata-kata getaran, kemudian harmonik, dan sederhana. Nah, di sini ada beberapa gambaran nih. Ada jam yang ada bandul yang berayun ya. Kemudian ada getaran HP, kadang-kadang di mode getar. Ada juga penggaris plastik yang disentil sehingga dia gerakannya begini, naik turun. Dan ada juga getaran pada senar gitar yang dipetik. Apa persamaannya? Tentu saja persamaannya adalah mereka semua sama-sama bergerak bolak dan balik. Ini misalnya ke kanan, ke kiri. Kalau ini berarti getar ke sana kemari ya. Ini getar ke atas ke bawah. Ini getar juga. Nah, maka definisinya dari GHS, ini contoh pada ayunan bandul tadi yang jam, getaran ke kanan dan ke kiri. Atau kalau pada pegas, nanti kita untuk materi ini akan membahas getaran pada dua contoh ini ya. Pada ayunan bandul dan pada getaran pegas. Keduanya sama-sama bergerak bolak-balik. Yang ini ke kanan dan ke kiri, yang ini ke atas dan ke bawah. Nah, maka secara umum kita dapat definisikan GHS sebagai gerak bolak-balik di titik atau garis setimbang. Ini adalah pengertian dari getaran kan? Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Nah, harmonik itu artinya getaran ini terjadi terus-menerus tanpa henti. Kita tahu kalau kita menggetarkan pegas atau mengayunkan bandul, lama-lama akan berhenti juga ya. Untuk getaran yang teredam seperti itu, kita tidak bahas. Kita mengandaikan gaya gesekan si benda ini dengan udara, abaikan. Jadi pada kondisi ideal di mana tidak ada gaya gesek dengan udara maupun ini tali dengan tiangnya misalnya, sehingga karena tidak ada yang menghambat, getaran ini akan terjadi terus-menerus. Nah, pada keadaan yang sebenarnya di alam nyata, meniadakan gaya gesek tentu saja sulit ya, tapi bisa didekati dengan cara memperkecil simpangannya. Jadi ketika memberi simpangan jangan tinggi-tinggi, tetapi sekitar 10 atau 15 atau paling besar 20 derajat saja terhadap titik setimbangnya. Maka bisa diasumsikan ini getarannya getaran harmonis sederhana. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa ayunan bandul tadi atau pegas tadi dapat mengalami getaran harmonik sederhana? Apa yang menyebabkan mereka terus bergetar? Jawabannya karena ada
gaya pemulih. Di mana gaya pemulih ini arahnya akan selalu menuju ke titik setimbang. Kalau pada bandul, gaya pemulihnya selalu menuju ke tengah sini. Kalau di kanan berarti juga menuju ke tengah sini. Sedangkan pada pegas, kalau bendanya sedang di atas, dia selalu menuju ke tengah, turun gayanya. Kalau bendanya sedang di bawah, gaya pemulihnya akan membuat benda itu ketarik ke tengah, ketarik naik. Nah, apa itu gaya pemulih? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah gaya pemulih pada pegas, getaran pegas. Nah, pegas kita tahu dia kan kalau kita mampatkan atau kita tarik lalu kita lepas, dia akan bergetar naik dan turun ya melalui titik setimbang. Ketika kita mampatkan atau pegas ini sedang rapat, akan ada gaya yang mendorong si massa ini atau si pegas ini untuk turun. Nah, itulah yang namanya gaya pemulih. Demikian juga ketika pegasnya ini merenggang melewati titik setimbang, maka pegas itu akan ketarik lagi ke atas. Itu juga yang namanya gaya pemulih. Sehingga kalau dia di atas, dia digeret ke bawah. Kalau dia sudah di bawah, dia akan digeret ke atas oleh suatu gaya. Sehingga kita bisa simpulkan, gaya pemulih inilah yang menyebabkan getaran harmonis itu terjadi. Nah, pada pegas, besarnya gaya pemulih ini adalah sebanding dengan gaya pegas. Di mana gaya pegas adalah konstantanya kekakuan pegas dikalikan dengan simpangannya. Artinya, semakin simpangannya pegas itu besar, semakin besar juga gaya pemulihnya. Atau semakin pegasnya kaku, alot, maka semakin besar juga gaya pemulihnya. Ada tanda min. Ada tanda min di sini atau negatif, itu menunjukkan bahwa gaya pemulih itu selalu melawan simpangan atau gerakan benda. Jadi kalau bendanya atau pegasnya ini ke atas, maka gaya pemulihnya akan menarik ke bawah gitu. Kalau pegasnya sedang meregang ke bawah, maka gaya pemulihnya akan melawan untuk narik ke atas. Ini makna dari negatif atau min. Di mana X tadi simpangan ya, atau simpangan kita bisa simbolkan dengan Y juga. Jadi F sama dengan min KX atau F sama dengan min KY. K adalah konstanta pegasnya, itu tetapan nilainya. X-nya atau Y-nya adalah simpangan. F-nya adalah gaya pemulih dalam Newton. Nah, sekarang pada bandul. Ketika bandul kita tarik menyimpang ke titik A, kalau kita lepas tentu saja dia tidak mungkin terbang ke sana lagi kan, tapi akan bergerak ke sini, bergerak ke titik seimbang. Siapa yang menyebabkan? Yaitu gaya pemulih. Ketika dia sudah ketarik sehingga melewati titik setimbang, maka dia akan otomatis secara alami akan tergeret ke titik setimbang lagi, yang ke arah yang berlawanan oleh gaya pemulih. Nah, sekarang gaya pemulihnya itu siapa? Mari kita analisis. Kita coba gambarkan diagram gayanya ya. Ini adalah simpangannya, theta katakanlah. Ini adalah benda bermassa. Di mana ada benda bermassa, maka tentu saja akan muncul gaya yang arahnya menuju ke pusat bumi. Gaya apakah itu? Iya, gaya berat, yaitu M kali G. Nah, kemudian kalau M kali G ke bawah, sedangkan benda ini membentuk sudut theta terhadap titik seimbang, maka kita bisa gambarkan gaya sebagai perpanjangan dari si tali ini atau tegang tali. Sedangkan antara W dengan si ini, perpanjangan dari tali ini membentuk sudut theta. Nah, di sisi yang lain kita juga bisa gambarkan ini pada sisi yang berlawanan, yang kalau kita satukan
Nah, ini si gaya ke kiri dan gaya ke samping bawah ini, perpanjangan tegangan tali ini merupakan komponen vektor dari Mg, dari berat. Ini sudut theta, ini resultannya, maka ini adalah yang nempel di sudut atau sampingnya sudut, maka ini adalah Mg cos theta. Nah, kalau yang di samping sudut, maka yang di depan ini, kalau ini kita buat segitiga siku-siku, ini adalah sinnya ya. Nah, depan ini dengan yang ini kan sejajar. Otomatis yang sini kita bisa tuliskan sama, yaitu sin. Ini adalah Mg sin theta. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ini, si gaya pemulih ini membuat benda ini selalu menuju ke titik setimbang, yang ternyata dia berhimpitan dengan Mg sin theta. Maka kita bisa simpulkan, gaya pemulih dari ayunan bandul besarnya adalah Mg sin theta dan ada tanda negatif karena dia selalu melawan dari simpangan atau gerakan bandulnya. M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan theta adalah sudut simpangan benda. Itu mengenai gaya pemulih, yaitu gaya yang membuat benda bergetar. Nah, kemudian ada beberapa istilah penting pada GHS yang perlu kalian ketahui. Getaran kebetulan SMP sudah pernah ya, jadi kita review, kita ingat-ingat kembali. Istilah tersebut antara lain adalah ada titik setimbang, amplitudo, simpangan, frekuensi, periode, kecepatan, dan percepatan getaran. Mari kita lihat yang pertama, apa yang dimaksud dengan titik setimbang? Titik setimbang adalah posisi benda pada saat benda itu diam. Nah, kalau benda kita tali dan kita diamkan, maka posisi di sinilah kita sebut sebagai posisi setimbang atau titik setimbang di B. Kemudian yang kedua, apa itu amplitudo? Amplitudo adalah posisi benda yang paling jauh dari titik setimbangnya. Jadi misal benda ini bergetar ke sana dan kemari. Nah, di sisi A, di sisi kiri, dia paling jauh di titik sini, di titik A. Maka simpangan paling jauhnya berapa senti, berapa meter kita sebut sebagai amplitudo. Jadi di sini amplitudonya ada di titik A dan ada di titik C. Yang ketiga, posisi atau simpangan secara umum. Lambangnya kita simbolkan dengan Y ya sebagai simpangan. Simpangan adalah jarak benda dari titik setimbang. Ya sembarang. Artinya ketika benda bergerak dari B ke C, ke B, ke A, ke B lagi, yang namanya satu getaran ya. Satu getaran itu dari A ke sana, ke C, balik lagi ke A. Atau kalau semula di B, berarti dari B ke A, ke B lagi, ke C, ke B lagi. Kalau mula-mulanya di C, maka dari C ke B, ke A, ke B, ke C lagi. Itu namanya satu getaran. Nah, kembali, simpangan ya jarak secara umum. Misalnya benda ini di sini. Jarak dari titik ini ke titik setimbang adalah berapa senti, yaitu simpangannya. Kalau bendanya di titik C, maka simpangannya ya berapa itu tadi, yang simpangan terjauh namanya amplitudo. Jadi Y itu secara umum simpangan di posisi mana saja. Kalau amplitudo adalah Y yang paling jauh atau Y max. Oke ya. Kemudian, periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu untuk satu kali getaran atau waktu yang diperlukan untuk melakukan gerakan dari A ke B, ke C,
ke B, ke A lagi, waktunya berapa detik, itu namanya periode. Satuannya adalah sekon. Kemudian frekuensi. Frekuensi adalah kebalikannya. Kalau periode adalah waktu untuk satu getaran, kalau frekuensi, jumlah getarannya itu berapa kalau waktunya sedetik. Satuannya hertz atau seper detik hertz. Nah, hubungan frekuensi dengan periode kan kebalikan, maka T sama dengan seper F atau F sama dengan seper T. Mungkin di SMP juga kamu pernah diajari, pernah tahu bahwa periode bisa kamu cari dari waktu per jumlah getaran, sedangkan frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu. Ini juga bisa ya dari definisinya. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran, waktu T getaran N. Frekuensi adalah jumlah getaran untuk satu detik, jumlah getaran N waktu T. Gitu ya. Selanjutnya adalah kecepatan getaran atau V. Kecepatan getaran adalah kecepatan benda setiap saat pada setiap posisi. Nah, ini ada simulasi di mana vektor hijau ini menunjukkan besarnya kecepatan. Kecepatannya vektor ya, karena ada arah. Kalau kamu lihat, ini panjang vektornya berubah-ubah ya, panjang kecepatannya nih. Ini menunjukkan bahwa di setiap posisi, setiap detik, ternyata kecepatan getaran itu berubah-ubah. Di mana? Pada simpangan maksimumnya kecepatannya 0, artinya dia mandek. Kalau seandainya kita slow motion nih, cepat sekali, lambat berhenti. Lalu lambat, cepat sekali, melambat berhenti. Jadi di simpangan maksimumnya di kedua titik ini dia berhenti. Dan paling cepat ada di ini ketika melewati titik setimbang. Kemudian yang terakhir, percepatan getaran, yaitu percepatan setiap saat di setiap posisi. Arahnya selalu menuju ke titik setimbang nih. Kalau kecepatan tadi di titik setimbang dia 0 atau minimum, sedangkan ketika bendanya ada di titik setimbang dia kecepatannya maksimum. Nah, ini kebalik malah nih. Kalau dia di simpangan terjauh, lihat, nih ini panjang sekali nih. Di simpangan terjauh panjang sekali, artinya percepatannya tinggi. Tapi kalau di titik setimbang, nah percepatannya malah 0. Dan si percepatan ini selalu menuju ke pusat, selalu menuju ke center of oscillation atau titik setimbang. Nah, ngomong-ngomong nih kayak ini ya, arahnya gaya pemulih ya. Gaya pemulih selalu menuju ke titik setimbang, percepatan getar juga selalu menuju ke titik setimbang. Jadi percepatan dengan gaya pemulih arahnya sama, yaitu min simpangan, berlawanan dengan arah simpangan. Kamu cerna pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita ke grafik. Grafiknya bagaimana? Kita lihat. Si Bapak sedang menggambarkan grafiknya, mendemokan. Nah, ini dia. Ini getaran pegas. Getaran pegas naik dan turun ya. Kemudian digambarkan pada kertas yang bergerak. Ternyata grafiknya bentuknya adalah seperti gelombang ini. Nah, maka mari kita kenali grafiknya. Kita lihat, tadi kita punya simpangan, kecepatan, dan percepatan ya. Kita lihat bedanya. Yang pertama adalah grafik simpangan, kamu perhatikan. Ketika dia di titik setimbang, maka simpangannya 0. Kalau simpangannya mulai bertambah, menuju titik puncak. Lalu lama-lama menuju titik 0 lagi, lalu menyimpang jauh lagi, simpangan maksimum, dan kembali ke titik setimbang. Ini grafik simpangan, X terhadap T, simpangan terhadap waktu.
Nah, sekarang kita perhatikan untuk kecepatannya, kecepatan terhadap waktu atau kecepatan setiap waktu. Nah, seperti yang tadi juga sudah kita bahas, di titik setimbang kecepatannya itu maksimum. Di sini, ketika di titik setimbang kecepatannya maksimum. Nah, ketika dia menuju ke simpangan terjauhnya, ketika mampat, nih kecepatannya merendah nih sampai 0, sampai mandek. Kemudian bergerak lagi, tambah cepat lagi. Di sini cepat banget nih ketika lewat titik setimbang. Sampai simpangan terjauhnya lagi-lagi mandek. Dan begitu terus berulang-ulang. Oke ya. Nah, sekarang percepatannya. Percepatan tadi searah dengan gaya pemulih ya, di mana semakin jauh simpangannya, ini ya simpangan terjauh, percepatannya tertinggi. Sedangkan di titik setimbangnya, percepatannya 0. Kembali simpangan terjauh, percepatan tertinggi. Tapi arah berlawanan ya. Kemudian balik ke 0. Nah, ini adalah grafik X terhadap T, kecepatan terhadap T, dan percepatan terhadap T pada GHS. Ini proyeksi gelombang tadi kita, gelombang ini ternyata mirip seperti gerak melingkar. Ini ya. Ini titik terjauh, dia simpangan maksimum. Di tengah-tengah ini, sejajar sumbu utama ini dia 0, simpangannya 0. Lalu di puncak lingkaran atas juga simpangan maksimum dan seterusnya. Nah, jadi gerakan ini kita bisa menggunakan pendekatan gerak melingkar yang kita pelajari semester lalu ya, semester yang lalu. Ingat persamaan-persamaan penting pada gerak melingkar. Nah, mari kita tentukan bagaimana persamaan yang pertama, simpangan atau posisi. Karena ini grafik sinusoidal, kamu kalau di pelajaran matematika mungkin sudah belajar trigonometri, menggambar grafik sin, cos, dan tan ya. Nah, ini adalah bentuk grafik sin, sehingga grafik ini namanya grafik sinusoidal. Dari 0 ke puncak 90, ke 180 dan seterusnya. Maka persamaan kita ya persamaan sin. Y sama dengan A adalah puncaknya, simpangan terjauh atau amplitudonya, sin sudutnya, ini sudutnya. Nah, sudut kita analogikan, misal kita punya di gerak lurus, kita punya S sama dengan V kali T. Masih ingat ya? Jarak adalah kelajuan kali waktu, atau perpindahan adalah kecepatan kali waktu, gini ya. Sedangkan di gerak melingkar, analoginya adalah jarak itu adalah posisi sudut theta. Kalau di linier ada kecepatan linier, di gerak melingkar ada kecepatan sudut omega, dan waktunya ya waktu. Nah, sehingga kita bisa menemukan nih kalau Y sama dengan A sin theta, theta itu uraiannya adalah omega kali T, kecepatan sudut kali waktu. Maka Y sama dengan A sin omega kali T. Nah, di gerak melingkar juga kamu juga sudah tahu bahwa omega, kecepatan sudut, adalah perpindahan sudut. Kalau satu putaran itu kan perpindahan sudutnya 360 derajat ya. Atau kalau dalam radian namanya 2pi kan. Per waktu untuk sekali muter. Namanya periode. Ingat kayaknya ya. Omega sama dengan 2pi per T. Karena T sama F itu berlawanan, maka ini juga bisa menjadi 2pi kali F. Nah, mudah-mudahan ini persamaan-persamaan di gerak melingkar kamu masih ingat. Jadi nanti kalau ada soal yang membutuhkan ini, kamu bisa ambil, kamu bisa pakai. Nah, ini adalah persamaan posisi Y sama dengan A sin omega T. Lalu kalau ditanya, berarti simpangan maksimumnya berapa dong? Simpangan maksimum tentu saja ketika sin omega T-nya maksimum 1.
yaitu A kali 1. Ini adalah simpangan maksimum yang kita sebut sebagai amplitudo. Oke ya. Kemudian pada persamaan kecepatan getaran. Persamaannya adalah V sama dengan omega A cos omega T. Dari mana? Ini sebenarnya kita bisa cari dengan rumus turunan sebenarnya. Diferensial. Langkah diferensial ini, operasinya kamu akan pelajari di pelajaran matematika mengenai turunan atau diferensial. Kelas berapa ya? Kelas 10 apa kelas 11? Sudah belum kalian? Nah, nanti cek di buku kalian ya. Secara umum, turunan ini berarti turunan trigonometri. Kita punya Y diturunkan akan jadi V. Di mana A-nya konstanta berarti tetap A. Sin omega T, sin diturunkan itu jadi cos. Sin omega T turun jadi cos omega T. Oh iya, ini diturunkan terhadap T ya. Sehingga omega T diturunkan terhadap T adalah omega. Maka Y sama dengan A sin omega T menjadi A-nya tetap, sin omega T berubah jadi cos omega T, omega T diturunkan jadi omega. Maka V sama dengan omega A cos omega T. Nah, ini adalah grafik kosinus. Ini dia. Dimulai dari puncak. Ini adalah ciri khas grafik kosinus. Lalu kalau ditanya, berarti berapa nih kecepatan maksimumnya? Yaitu kecepatan ketika di titik setimbang. Kan ya? Ya, ketika cosnya 1 maksimum. Sehingga V max sama dengan omega A. Ini adalah kecepatan maksimum getarannya. Dan terakhir, bagaimana persamaan percepatan getaran? A ya. Dengan langkah turunan sama. Kalau Y turun jadi V turun jadi A. Maka dengan cara yang sama, VA cos omega T kita turunin. Omega A ini konstanta tetap, omega A simpan dulu. Cos omega T diturunkan jadi min sin omega T, maka jadi ada min, ada sin omega T, dan omega T diturunkan jadi omega, sehingga omeganya jadi kuadrat. Sehingga secara utuh A sama dengan min omega kuadrat A sin omega T. Nah, karena asin tadi, asin ini adalah simpangan ya. Asin ini adalah simpangan, maka kita bisa ringkas A sama dengan min omega kuadrat. Asinnya dirubah jadi Y. Gitu. Nah, lalu pertanyaannya, berapakah percepatan maksimumnya? Percepatan maksimum ketika sinnya sama dengan 1. Maka min omega kuadrat A ini adalah percepatan maksimum getarannya, yaitu ketika bendanya ada di simpangan terjauh. Ini ya, di A ya, di simpangan terjauh. Min karena dia melawan arah getarnya. Oke, itu mengenai materi kita yang pertama, yaitu gaya pemulih dan persamaan simpangan, kecepatan, dan getaran.